Oke, selamat malam ya teman-teman semua. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita malam ini di SCJ Tayu ya. Kita bareng Pak Reza nih ya. Kita akan menggali dan belajar dari beliau berkenan dengan logistik ya. Jadi nanti Pak Reza akan memberi kita banyak pengalaman lah ya, pengetahuan tentang logistik eh 3PL ya, Pak Reza ya. Iya Pak, semuanya lah Ya, tentang logistik lah ya, sama-sama belajar Pak. sip, mantap ya. Ya, Oke, waktu dan tempat silakan Pak Reza. terima kasih Pak Yudi. Oke, terima kasih waktunya, terima kasih juga kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang ya di podcastnya Jatayu untuk pekan ini. Sekali lagi, saya mungkin tidak terlalu berpengalaman dibanding dengan bapak-bapak semua gitu ya. Tapi kita akan coba ngebahas tentang hal-hal yang mungkin lagi seksi belakangan ini, terutama tentang logistik modern di Indonesia gitu ya. Oke, mungkin perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza, ya, nama lengkap Reza Anas. Usia saat ini masih muda ya, kurang lebih sekitar 34 tahun. Jadi memang agak sungkan gitu ya kalau diminta untuk berbagi pengalaman, tapi sebenarnya masih sangat-sangat muda ya. Pengalaman saya sendiri di logistik dimulai dari saya masih di bangku kuliah ya, saya udah mulai magang-magang di perusahaan ekspedisi ya, sekitar tahun 2012, 12, 11, 2012. Akhirnya saya lulus di 2013, lanjut di perusahaan tersebut sampai dengan 2023. Ya, jadi cukup lama, 11 tahun sampai dengan sekarang sekitar 12 tahun. Kemudian saya bergabung di perusahaan yang startup ya. Mungkin kalau dulu saya benar-benar merintis dari bawah. Mungkin dulu masih di level ini ya Pak, apa namanya operasional warehouse gitu. Kalau peak season bisa bantu driver gitu ya, ngirim ke sana kemari ya. Jadi apa namanya kalau di bahasa saya sering nonton podcastnya Jatayu itu saya termasuk yang generalis di Nah, bagian uh, logistik gitu ya. Jadi hampir iya. semua lini di logistik itu udah pernah ngerasain Hmm. sampai akhirnya bisa berkembang karirnya sampai dengan sekarang ya. Tentunya memang jadi modal gitu ya, modal untuk bisa survive di kebutuhan logistik di Indonesia khususnya, apalagi dengan terpaan era digital gitu Pak ya. Hmm, Jadi izin mungkin saya bisa share screen, jadi boleh, bahasannya boleh. mungkin lebih terarah gitu Pak. Ya, Cuman siap. mungkin bahasan bahasan dari saya agak sedikit ringan Pak. Jadi biar apa ya, biar relate lah sama kita. Jadi nggak terlalu yang berat-berat gitu, izin Pak. Siap. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand ya. Jadi nggak harus menunggu ini nanti biar bisa interaktif. Lanjut Pak Teguh. Pak Reza, sorry. Oke, ini terlihat Pak? Sudah, sudah. Udah ya? Oke, oke. Sebentar, coba saya. Oke, sesuai judulnya Pak. Jadi sebenarnya kita mau memahami, sorry, hilang apa ya? Enggak, jelas. Silakan. Oke, jelas. Sebentar Pak, di saya yang hilang malah. Oke, oke. Sesuai judulnya Pak. Jadi izin saya berbagi sedikit pengalaman yang sebenarnya lagi saya lakukan juga di perusahaan saya yang sekarang. Karena perusahaan saya yang sekarang perusahaan startup. Jadi lagi berjuang untuk berkembang sembari survive di era yang sekarang ya, di lika-liku logistik modern di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja ke yang pertama. Eh, Apa ya, agak error kayaknya ini tempat saya nih. Oke. Dari tantangan infrastruktur gitu ya. Jadi di Indonesia sendiri kita tahu bahwasannya kita itu adalah negara kepulauan. Jadi tentu aja logistiknya akan sangat ada challenge di
konektivitas antar pulaunya gitu ya. Jadi menghubungkan ribuan pulau yang juga memang biaya yang jadi PR gitu ya Pak di apa namanya tantangan logistik kita. Jadi harga kita untuk bisa survive gitu di era yang digital sekarang itu agak sedikit kompleks. Yang mana kita tahu pelabuhan-pelabuhan kita sendiri infrastrukturnya juga tidak merata di semua daerah. Di pengalaman saya Pak Yudi ya, jadi memang kalau misalkan kita kirim keluar dari Pulau Jawa, hambatannya tuh banyak aja gitu ya. Jadi dari Ya, apa namanya jadwal kapal yang tidak menentu, bisa jadi itu ya. apa namanya bisa jadi delay 1 hari, 1 minggu, 1 pekan gitu ya, sampai dengan Hmm, 2 pekan gitu ya. Bahkan sudah sampai pun itu bisa 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 sampai 1 bulan baru dibongkar gitu ya. Dan ini memang tantangan di Indonesia seperti itu gitu ya. Dan juga kalau di kota-kota besar, kalau yang memang logistiknya hanya transporter, mungkin banyak teman-teman di sini yang transporter ya. Di transporter itu sendiri pun eh, tantangan terbesarnya adalah kondisi jalan, khususnya kayak di high season saat ini ya, kondisi jalan, kemacetan dan lain-lain, nambahin kos, inapnya dan lain-lain gitu ya Pak. Jadi ini memang jadi PR di era-era logistik modern saat ini gitu ya. Dan mungkin saya bisa share sedikit pengalaman saya untuk menghadapi hal-hal kayak gini. Jadi eh, beberapa hal yang saya lakukan di perusahaan yang saya sekarang ini adalah memang kita coba bagaimana caranya memberikan servis yang cepat gitu ya. Karena kan di era sekarang ini maunya cepat, murah gitu Pak ya. Tapi eh, secara economic of scale-nya tetap terpenuhi. Jadi kuantitinya terpenuhi, kecepatannya terpenuhi. Jadi di beberapa vendor ataupun di beberapa penyedia layanan di 3PL khususnya Pak ya, di hmm, 3PL yang ada di apa namanya di Indonesia ini sebenarnya banyak yang belum kedengeran. Tapi di hmm. startup-startup itu mereka udah jalanin berbagai berbagai sistem. Contohnya ada beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi-teknologi ya pemesanan untuk kontainer-kontainer kapal itu bisa disatukan atau kita sebutnya LCL Pak ya. Tapi LCL-nya dia sekarang udah apa namanya digital. Jadi benar-benar kita bisa mengatur jadwalnya itu tidak perlu memasukkan barangnya duluan ke kontainer. Jadi kita bisa booking saja. Lalu ketika sudah jadwalnya kapal mau berangkat, baru kita bisa dooring gitu seperti itu. Jadi secara SLA pun kita akan lebih baik gitu ya, karena kita tidak perlu pick up jauh-jauh hari gitu untuk dooring di mana namanya pelabuhan gitu. Nah ini mungkin eh, solusi dari tantangan yang ada di negara kepulauan ya di kita. Kita langsung nanti Pak Reza, siap. yang ini saya sih baru dengar ya, bisa Hmm, booking nanti menjelang waktunya baru diambil, bagus banget ya. Karena kalau ya. kita Ah, yang saya jalani dulu, ya langsung ini langsung langsung eksekusi gitu benar. loh, Benar. gitu Jadi loh ya. kalau kalau zaman dulu kan Pak, kayak misalkan kita mau berangkatin barang kemana, schedule schedule open 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 stocknya misal tanggal 1 Pak, closing Hmm, tanggal 10 gitu ya, closing hmm, tanggal 5. Ya udah kita masukin dari tanggal 1 gitu ya. Kita ya. cepet-cepetan untuk dapetin kuotanya gitu Pak. Hmm, hmm, hmm. Kalau dulu kayak gitu. Nah kalau Ya, sekarang ya. Pak, sebenarnya kita bisa agreement dengan penyedia layanannya Pak. Kita booking Hmm, space-nya saja dulu Pak. booking Kita space. booking Oke. space-nya, kita booking space-nya nanti begitu dia mau closing baru kita eh, apa namanya antar barangnya ke sana atau kita dooring ke sana Pak. Kita stuffing ke eh, kontainer ya Pak. Jadi itu memangkas SLA-nya Hmm, Pak. Jadi lead time-nya benar-benar. misalkan jadi bisa potong banget lead time-nya. Jadi nggak perlu kayak dulu lagi Pak. Dan ini memang sih sebenarnya bentuk daripada mengatasi sebenarnya ini nggak mengatasi masalah keseluruhan sih Pak. Masalah keseluruhan Ya. kan sebenarnya di kita adalah regulasi Pak ya. Kita tahu sendiri Hmm, semua pintu masuk dan pintu keluar itu walaupun penyedia layanannya banyak, tapi tetap aja semuanya bergantung kepada Pelindo Pak. Tapi iya, ya, iya. itu salah satu hambatan di kita nanti mungkin kita bisa bahas terkait Hmm, hmm, hmm. dengan apa namanya regulasi tersebut. Tapi udah Satu banyak lagi, Pak sekarang. Pak Reza. Hmm, Sorry, sorry. Pak Yudi Eh, boleh.
tapi tidak belum belum banyak ya pemainnya kelihatannya yang bisa begitu. Sebenarnya sebenarnya sudah cukup banyak Pak, termasuk kami. Hmm. Sebenarnya sudah cukup banyak termasuk kami, cuman memang belum banyak dilirik Pak. Oh gitu. Belum banyak dilirik karena mungkin dari beberapa teman-teman itu tidak melihat ini hal yang apa namanya perlu ya. Mungkin dia udah punya 3PL-nya untuk melakukan hal tersebut gitu ya dan selama ini Hmm. baik-baik aja dengan SLA-nya ya udah gitu. Padahal sebenarnya kita sendiri udah yang cukup bisa potong banyak SLA gitu Pak. Banyak lead Benar time yang benar kita benar. potong dengan adanya itu. Opportunity yang bagus banget sebenarnya gitu loh, ya kan? Ya, betul Pak. Dan Siap-siap. bahkan Pak kalau di saya sendiri di kami itu bisa menawarkan harga. Jadi mungkin ada salah satu penyedia layanan LCL ataupun FCL yang cukup tinggi Pak ya. Dan kita itu mungkin kita bisa pangkas harga rate-nya yang kami jual itu 30 sampai 40% Pak. Oh, Ya, mantap karena tuh. memang kita bantu juga mereka Hmm. bagaimana caranya mereka ini bisa jalanin sistemnya Pak, integrasi sistemnya. Jadi mereka itu kan punya PR juga Pak dari Ya, si penyedia FCL dan SCL ini. Nah, kita coba mau kolaborasi dengan mereka. Kita tawarin ini program dari kita nih untuk bisa jalanin FCL sama LCL-nya, kontainernya gitu ya. ya, Nah, ya. kita tawarin sistem dari kita. Sistemnya itu berupa adalah skema operasional maupun juga aplikasi dan lain-lain. Ya, Hmm. feedback-nya ke kita mendapatkan rate yang lebih eh, murah gitu, Pak. Jadi SLA kita Siap. lebih cepat, harga yang kita ini, dan juga mereka dapat keuntungan dari skema yang kita kasih gitu, Pak. Hmm. Jadi sebenarnya sekarang itu emang sudah saatnya kita harus saling kolaborasi, Pak. Namanya juga supply chain, Pak ya. Saling Iya, berhubungan ya. Jadi iya, kompetitor rantai rasa kan. teman gitu, Pak. Iya, Bener. supply chain kan rantai ya. Kalau terputus Rantai, Pak. ya Bener. akan inilah akan membuat operasional mau terutama di kita lah ya. Di kita perusahaan Betul. akan terganggu banget. Oke, oke Pak Reza, lanjut Pak Reza. Silakan. Siap. Siap. Namanya juga supply chain gitu, Pak. Jadi nggak ada yang benar-benar kompetitor sebenarnya. Jadi teman tetap kompetitor tetap jadi teman gitu. Oke, Iya. kita lanjut. Nanti kita boleh bahas itu di sesi diskusinya, Pak. Karena itu lagi seksi banget sih sebenarnya. Nah, oke. Nah, ini yang saya bahas tadi terkait dengan pengiriman luar pulau ya. Jadi salah satunya adalah biaya logistik yang tinggi. Jadi infrastruktur dan ketersediaan moda transportasi. Nah, PR-nya nggak selesai di situ. Kalau kita ngomongin pengiriman luar pulau pada saat dia sampai di lokasi uh, tujuan, di pelabuhannya gitu ya, itu masih harus dikirim ke area-areanya yang menjadi alamat tujuan akhirnya. Nah, di kami sebenarnya juga sudah mengembangkan, jadi harga harga yang kami sudah tentukan dan ini juga kami sudah apa namanya ajak teman-teman logistik yang lain. Jadi kami tidak sendirian gitu Pak. Jadi ada teman-teman dari logistik yang lain walaupun mereka kompetitor kita ajak untuk menggunakan skema yang sama gitu ya. Tentu aja tujuannya adalah ketika kami mengalami over tentu mereka akan bisa bantu gitu kan. Dan juga Ya, perkembangan yang masif di Indonesia tentu akan sangat baik untuk ekosistem logistiknya nanti. Jadi ya. Pak Yudi, di kami sendiri itu selain dengan rate yang kami tentukan lebih murah 30-40% lebih murah, kami itu sudah Hmm. sama Doring, Pak. Bukan hanya sampai pelabuhannya, Oh, khusus area oke. kotanya. Ya. Hmm. Jadi itu udah banyak pemain-pemain sebenarnya yang bisa melakukan itu saat ini. Tapi memang dari pencetusnya itu memang dari kami kemarin. Hmm. Oke, lalu ada biaya handling dan pergudangan ya. Kalau ini memang yang saat ini biaya handling dan pergudangan itu kenapa tinggi karena memang banyak teman-teman di logistik sendiri maupun di warehousing yang belum mengadopsi eh, sistem ya, mengadopsi sistem-sistem yang memang saat ini dibutuhkan gitu ya. Karena eranya e-commerce ini udah nggak memungkinkan lagi untuk handling pergudangan, pelabuhan, dan lain-lain itu secara manual. Tapi memang kenyataannya banyak teman-teman sekarang masih menghandle itu semuanya dengan manual. Kalau handle manual Hmm. itu biasanya SDM-nya banyak gitu ya, waktunya banyak Hmm. dan juga arus barangnya itu agak sedikit lambat gitu Pak. Padahal memang Ya. sekarang yang dikejar kan adalah kecepatan gitu Pak.
Hmm. Lalu ada juga biaya administrasi dan clearance ya, yang saat ini terlalu rumit, khususnya di pelabuhan ya Pak. Iya. Pelabuhan tuh bandara terlalu rumit gitu. Jadi memang ini menambah biaya logistik gitu ya. Apalagi saat ini ya, era-era e-commerce gitu ya, dan juga apa namanya 3PL banyak dibutuhkan gitu. Hmm. Nah, sebenarnya sih yang harus dilakukan buat teman-teman semua yang ada di industri supply chain maupun di logistik, sebenarnya kita udah harus bisa mengatasi masalah-masalah, tiga pokok masalah ini sebenarnya adalah digitalisasi ya. Jadi e-commerce itu udah sangat berkembang pesat saat ini, tapi adopsi teknologinya masih sangat kurang gitu. Di logistik belum merata, jadi masih banyak teman-teman. Kalau kita lihat sendiri, vendor ataupun perusahaan 3PL di Indonesia ini kan banyak Pak, masif. Hmm. Bahkan terlalu perang harga kalau saya bilang. Terlalu Hmm. perang harga tanpa mengementingkan layanan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, eh, realitanya sangat miris gitu ya. Jadi belum bisa mengadopsi kemajuan yang ada di era e-commerce ini, di era digital ini, tapi sudah banyak perusahaan-perusahaan 3PL yang tumbuh gitu ya. Jadinya mau nggak mau harus perang harga gitu ya. Dan itu harusnya perang harga tidak tidak menjadi pilihan buat teman-teman yang ada di industri logistik gitu ya. Karena ini akan menghambat perkembangan sebenarnya. Lalu ada juga tracking system ya. Nah, tracking system ini sebenarnya belum banyak diimplementasikan. Nah, sebenarnya tracking system di Indonesia itu terlalu mahal harganya. Adapun yang Hmm. memang harganya terjangkau, dia sistemnya yang custom gitu ya, ataupun yang memang dia terbatas untuk pengembangannya. Dibutuhkan orang-orang yang bisa melakukan pengembangan. Nah, ini memang perlunya juga peningkatan kompetensi dari SDM-nya gitu ya. Di Indonesia ini masih keterbatasan lah SDM yang kompeten. Sebenarnya ini masih debatable sih Pak Yudi, tapi Iya. menurut sudut pandang saya sebenarnya memang masih sangat kurang gitu. Kenapa Hmm. masih sangat kurang? Karena memang eh, yang berpengalaman banyak, tapi yang siap untuk menghadapi apa namanya dinamika industri logistik modern ini masih sangat sedikit. Hmm. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang era sekarang itu eranya adalah integrasi sistem, bukan hanya Iya. satu sistem, tapi integrasi. Jadi Hmm. mulai dari pemesanannya, mulai dari pengemasannya, inventory manajemennya, sampai dengan Hmm. distribusi dan lain-lain, itu semuanya harus terintegrasi dan itu informasinya harus mengalir. Jadi Iya. sebenarnya kunci dari apa namanya logistik zaman sekarang ini kan sebenarnya logistik zaman sekarang atau yang modern ini kan sebenarnya fokusnya kepada produk-produk yang sifatnya fulfillment ataupun 3PL ya, yang Iya. sifatnya end to end. Nah, end to end ini panjang kan prosesnya, tapi harus simple informasinya, Pak. Nah, Hmm. membuat sistem apa namanya informasi yang simple ini membutuhkan informasi sistem yang terintegrasi gitu, Pak. Nah, saat ini tuh masih kurang gitu, Pak, untuk SDM-nya. Hmm. Makanya salah satunya ASCI, Jatayu ini ada benar-benar ngebantu gitu ya buat saya dan juga tim buat bisa banyak belajar gitu Pak. Bahwasannya kita ambil nih dari ilmunya Pak Yudi, ilmunya Pak Tama gitu ya, ilmunya Pak Hmm. Ajay kita ambil nih apa aja yang bisa kita adopsi di eh, industri kita masing-masing gitu Pak, Hmm. Hmm. di perusahaan masing-masing gitu ya. Jadi memang challenge-nya sangat besar lah ke depan tentang logistik modern. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bareng. Soalnya saya kalau misalkan ngomong gitu Pak, tidak bertatap langsung memang agak-agak kesana kemari ngomongnya mungkin ya. Tapi Iya. Iya. nanti kita coba bahas di diskusi lah Pak. Oke, Siap. nah tapi tetap sih di Indonesia sendiri sebenarnya perkembangannya cukup positif walaupun tidak merata ya. Hmm. Itu ditandai dengan pertumbuhan e-commerce ya. Kalau ditanyain pertumbuhan e-commerce sudah pasti tinggi karena daya beli masyarakat itu kan suka gitu ya, suka untuk belanja ya, suka untuk belanja walaupun survei bilang ya tahun ini turun daya belinya dan lain-lain. Pada kenyataannya sebenarnya yang dirasakan di bidang kita yang memberikan layanan logistik ya sebenarnya sama aja gitu ya. Layanan logistik dan juga sebenarnya saat ini yang paling seksi sendiri di logistik itu ada produk fulfillment dan juga 3PL.
Nanti kalau misalkan kita masih panjang, nanti kita bahas lagi masalah fulfillment dan juga 3PL. Lalu juga perkembangan positifnya juga infrastruktur juga udah cukup oke lah ya. Yang saya bilang tadi kita udah bisa jalanin seperti motong lead time-nya untuk di pelabuhan dan lain-lain itu juga salah satu infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah ya karena Pelindo memungkinkan hal tersebut terjadi. Kalau misalkan dari mereka pun tidak mengakomodir itu juga tidak akan terjadi gitu Pak ya. Lalu ada juga adopsi teknologi. Jadi beberapa dari teman-teman logistik juga udah mulai memakai teknologi-teknologi yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan logistik saat ini gitu ya. Dan juga ada pengembangan SDM dan ini juga banyak sekarang ya sertifikasi-sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari para pelaku di industri logistik ini gitu. Nah, mungkin ini sedikit sih Pak, apa namanya pembahasan dari materi yang saya sampaikan ini. Nah, mungkin karena ini sifatnya podcast, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut gitu Pak Yudi. Mungkin teman-teman Siap. juga ada yang mau nanya boleh. Ah, kita bisa ngobrol bareng gitu. Oke. Ya teman-teman, ada yang mau tanya silakan ya. Raise hand dulu ya, biar bisa di ini. Ibu Boleh Diandra Pak Hamzah silakan. ya. Diandra, ibu ini. Selamat malam, Oh Bapak. Ibu, Malam. Ya, izin bertanya mungkin, Pak. Silakan. boleh. Mungkin pertanyaannya sederhana aja. Tadi disebutkan mengenai biaya transportasi di Indonesia itu relatif tinggi, terutama untuk pengiriman antar pulau. Apakah program tol laut itu tidak mengatasi masalah itu ya? Karena mengingat program ini kan didukung oleh subsidi dari pemerintah. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke Bu Diandra, terima kasih. Untuk tol laut sendiri kan sebenarnya kita belum merasakan impact-nya secara langsung. Jadi mungkin dari saya belum bisa memberikan informasi apakah hal tersebut berdampak langsung. Karena jujur Bu, dari saya sendiri kan praktisi ya. Jadi memang kita bisa menyimpulkan itu ketika kita sudah melakukan gitu. Tapi hopefully sih sebenarnya kalau emang itu akan memangkas waktu, harga dan lain-lain tentu itu akan jadi pilihan yang cukup oke sih untuk apa namanya alat transportasi kita ke luar pulau gitu. Konsepnya sih bagus ya, tapi mungkin belum Ya, terlalu implementasinya belum terlalu full ya, gitu loh. Jadi masih banyak yang mungkin harus dibenahi untuk bisa berjalan maksimal. Apalagi kalau di seperti Pak Reza ini kan pelakunya ya, pelaku usaha ya. untuk di logistiknya. Jadi akan tahu persis seperti apa, udah berjalan seberapa gitu kan, pasti ada ininya lah. Itu. Hmm. Pasti kita perlu melihat dari sisi regulasi sih Pak pertama kali itu sebelum Mhm. kita bisa jalanin ya. Bu Diandra, Baik, terima kasih, Pak. oke. Ma Pak Hilal, malah gini silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Eh, s- Malam-malam. saya sih penasaran sama ini sih yang tadi mengenai sumber daya ya. Sebenarnya kalau lihat dari kita kan sebenarnya udah lama nih bicara sumber daya gitu ya. Di supply chain, di logistik itu udah berapa tahun lalu lah. Jadi kita akhirnya kan banyak nih muncul organisasi, sertifikasi. Tapi kalau melihat dari tadi yang dibicarakan, apakah memang secara spesifik itu apa ya yang menjadi kendala kita dalam dalam pemenuhan seperti misalkan supply chain planner gitu ya. Apakah sebegitu susahkahnya kita dengan mencari seorang staff seperti itu atau memang kita kekurang apa Indonesia ini jarang sekali yang apa ya memiliki keahlian dalam melakukan spesifik task seperti yang di apa dibicarakan tadi gitu. Mungkin saya itu sih yang masih mau ditanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hilal. Izin saya mungkin jawabnya seperti ini Pak. Jadi sebenarnya orang yang pintar, yang hebat di Indonesia itu
masih sangat banyak. Dan juga sebenarnya yang menjadi PR sebenarnya saat ini berdasarkan pengalaman saya, pada saat saya mungkin melakukan rekrutmen gitu ya, ataupun pencarian kandidat untuk orang-orang yang berpengalaman itu agak sedikit sulit, Pak. Bukan orangnya nggak ada, orangnya ada. Tapi untuk diajak berubah dari pengalamannya dia yang udah ada ke dinamika yang baru, Pak. Ke dinamika yang baru itu agak sulit. Makanya banyak perusahaan sekarang yang punya sudut pandang berbeda gitu ya, sudut pandang mau mengikuti apa namanya dinamika ataupun kompleksitasnya si industri saat ini itu lebih memilih untuk meng-hire karyawan-karyawan yang tidak berpengalaman, tapi dilakukan pelatihan. Nah, memang ini yang jadi PR, Pak, karena kita tidak ada kurikulum khusus yang siap untuk bisa eh, apa, menghadapi era-era saat ini gitu, Pak. Nah, memang di Indonesia saat ini memang sih yang pengalaman banyak, Pak. Tapi mungkin pada saat diajak untuk coba bareng, sekarang di logistik tuh kayak gini loh. Sekarang tuh eranya udah kita pakai sistem yang terintegrasi, bukan cuma pakai satu sistem aja untuk ini, yang lainnya manual gitu ya. Nah, itu agak sulit, Pak. Jadi banyak banyak penolakan-penolakan dari para yang mungkin sudah berpengalaman gitu ya, Pak. Nah, makanya saya ini kan ada di tengah-tengah, Pak, usia juga masih 35 gitu ya. Jadi kalau ketemu berpengalaman, kalau misalkan pun mereka tidak mau ataupun tidak berkenan, ya udah mungkin dari saya mungkin akan memilih para fresh graduate yang kita latih. Saya setuju banget tadi bilangnya Pak Yudi di awal, banyak banget yang belajar di SCI gitu ya, mendapatkan pekerjaan dan lain-lain, dan memang saat ini banyak perusahaan yang mencarinya seperti itu karena banyak yang berpengalaman tapi eh, tidak bisa eksis gitu kayak di era sekarang. Mungkin ironinya seperti itu, Pak, kenyataannya kali Pak. Seperti itu. Kalau kurang mungkin ada yang bisa ditambahkan. Hmm, Bisa jadi kan gini Pak Hilal. Eh, kan sekarang ini kan eranya digitalisasi ya. Gitu loh. Betul, Pak. Kita yang punya pengalaman mau puluhan tahun ya kan belasan tahun dengan era digitalisasi sekarang itu akan ada perubahan gitu loh. Tidak kita tidak serta-merta bisa bisa menerapkan apa yang biasa kita jalani sebelum era digitalisasi ini gitu loh. Dan memang saya kebetulan ada temen dulu juga dulu waktu di Kerawang. Saya punya pengalaman kerja sekian belas tahun, dia punya pengalaman kerja sekian belas tahun. Saat dia dikasih tahu, misalnya nih saya ada kasih tahu ke dia nih ya, bro ini kurang pas nih. Dia ngomongnya apa? Udah dirimu nggak usah ngajarin saya udah kerja puluhan tahun. Saya merem aja bisa ngerjainnya. Nah, ini Pak yang susah ya. Jadi memang terkadang mindset yang begini ini susah gitu loh. Betul, Pak. Kita tidak semuanya kita akan tahu seperti saya nih ya. Walaupun saya lama di gudang. Memang kalau saya bisa katakan A sampai Z di gudang, saya tahu persis, ya kan? Tapi bisa jadi ada bagian tertentu yang saya tidak detail gitu loh. Ada teman-teman yang lain yang mungkin pengalamannya di bawah saya itu bisa menerangkan secara detail gitu loh. Nah, kalau kita tidak terbuka di itu, ya susah kan? Seperti teman saya tadi, padahal dia kurang pas nih, dikasih tahu ngomongnya begitu, ya kan? Akhirnya apa? Oh ya udah deh, oh kerjain aja, ya kan? Daripada ribut. Karena apa? Ya karena tadi merasa senior, ya kan? Pengalaman udah sekian tahun, sekian belas tahun. Jadi kalau dikasih tahu sesuatu, walaupun itu baik dan bagus, dia nggak mau gitu loh, Pak Ilal. Itu sih pengalaman saya ya kalau masalah ini ya. Memang tidak sedikit orang-orang yang nggak mau gitu loh. Menerima perubahan yang seperti itu. Padahal kita tahu sama tahu kita tidak semuanya bisa bisa menguasai gitu loh Pak Hilal. Kalau saya ya, itu sih dari saya Pak Hilal. Menurut Pak Hilal sendiri gimana? Ada masukan yang lain? Ya, noted Pak, noted. Terima kasih. Ya sebenarnya juga, ya saya juga ya realize juga sih memang kita ada masalah di yang
apa ya masalah pengalaman ini Pak ya emang Mm-mm, saya mm-mm. pernah mengalami juga sih ngadepin apa rekrut orang yang ya merasa direkrut karena keahliannya gitu kan. Jadi apalagi udah mungkin backgroundnya udah perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah, jadi ngakuin Ah, sih ya Pak Reza bener-bener. dan Pak ini benar sih tadi saya ada. Cuman memang eh, yang jadi concernnya tuh memang ya saya worriednya itu Pak dengan apa ya kalau bicara kualitas mungkin kita ada gitu ya Pak ya. Tapi Iya. mungkin mindset atau apa yang perlu ya kita dan teman-teman rubah nggak hanya yang yang tua-tua lah ya. Saya juga termasuk tua ya. Sama, Tapi Pak. Tapi memang worried-nya sih di situ Pak karena ya tadi Mm-mm, benar yang Mas Reza bilang bahwa eh, mindset ini penting gitu kan apalagi mm-mm. teknologi di logistik juga apa ya berkembangnya Terus cepat ya. berkembang, Pak. Iya Iya, iya. bener. Pernah juga soalnya Ya seperti tadi ya, eh, info Fareza tadi. Kita udah bisa booking. Zaman saya belum bisa, Pak. LCL itu booking itu nggak ada gitu loh. Ya kan? iya iya. Sekarang udah bisa booking nggak? Kenapa nggak digunain kan gitu? Ya kan? Itu kan mempermudah pekerjaan kita. Ya toh? Itu kalau Iya saya iya. loh, Pak. Ya kan? Iya, agree agree Pak. Karena di zaman saya belum pernah, Pak. Nggak ada ngomong booking tuh nggak ada gitu loh. Itu Pak Hilal. Iya iya. Ya Rebutan mudah-mudahan sih kalau Pak, dulu Pak ya. makasih. Mudah-mudahan sih Ah, ah. saran saya bisa ini apa eh, ya teman-teman baik yang karena pernah juga Pak kita ngalamin juga beberapa kali itu kan staff yang di lapangan gitu ya di Mm, operasional bagus gitu Pak kita mau promote lah dia ya. megang sistem Mm, gitu kan untuk controlling gitu ya itu mm. udah nggak mau gitu takut sekali gitu dengan takut salah lah takut inilah takut kena lah yang paling ngeri itu Hmm. mereka ada takut dimarahin gitu Pak jadi mungkin ya ya saya juga mungkin ya mungkin dari sisi kita di leadershipnya juga perlu ini ya lebih sabar kali gitu. Tapi thank you Pak kalau emang Iya, isunya seperti yang iya. tadi mindset itu mungkin ya benar sih kita perlu perbaikin semuanya Mm, sih. Terima kasih Pak. iya. Memang Lagian ironinya Pak begitu Hilal, Pak. oh, oh. Lagian kan gini ya, kerjaan itu bisa salah atau enggak tergantung kita. Kan ada SOP nih, ya kan, step by stepnya seperti apa flow prosesnya. Selama kita mengikuti dan menjalankan flow proses ataupun SOP atau WI dengan baik dan benar, ya, itu nggak mungkin salah. Sepengalaman saya nih, ya, contoh, checker itu nggak boleh meninggalkan area kerjanya saat lagi muat. Kalau dia tidak meninggalkan area kerjanya, itu nggak mungkin salah. Setiap ada kesalahan, itu checkernya pergi. Lagi masuk ke dalam lah, ya kan? Jadi ada yang miss karena apa? Dia melewati dan menghilangkan salah satu step dari SOP PI yang harusnya tidak boleh dihilangkan gitu loh. Ya kan? Seperti timnya Pak Hilal tadi harusnya dia nggak takut. Karena apa? Oh, flow prosesnya seperti ini. Kalau dia jalankan dengan baik dan benar, ya nggak mungkin salah, ya kan? Hanya memang terkadang kan mental Pak Hilal, ya kan? Takut duluan nih. Padahal itu untuk masa depan mereka juga kan gitu. Ya, oke. Merasa nyaman, Pak, kalau boleh nawar, Pak. Oh, oh, ya Dengan kan? kerjaan sebelumnya, terus Udah gua, ditambahi iya, yang gua agak naik. saya gini-gini aja lah, ya kan? Iya, biasanya gitu. Nggak dimarahin, ya kan? Gaji mah tetap dapat. Padahal ya Tapi kan, buat proses belajar ya harus begitu kan. ya iya, ya kan? Kalau saya sih intinya tuh di apa ya? Flow proses, SOP, WI itu kalau dijalankan enggak. Oh yakin enggak akan salah. Gitu ya. Oke tadi Tam- ya Dikit tambahan silakan Pak Yudi. Pak Ilal. Oh ya, oh Pak Komandan silakan. Sorry ya, saya pakai avatar karena kondisinya Oh nggak ya. proper nih. Sorry Oh Mas Reza iya. dan teman-teman semua. Siap, siap. Oke, SDM itu nggak ada matinya sih Pak Hilal. Karena Hmm. kalau dari pengalaman saya itu peran eksternal yang penting selain diri sendiri ya. Selain diri sendiri yang ingin bisa berkembang. Yang kedua, yang eksternalnya adalah atasannya sendiri gitu. Atasan sendiri itu punya peran sangat penting gitu. Karena banyak atasan yang tidak berperan sebagai leader gitu ya. Tapi Hmm. takut takut kalau anak buahnya nanti ngelewatin dia. Nah, makanya Oh. dijegal, nggak dikasih training gitu ya. Yang keduanya adalah HRD gitu. HRD ini lebih ke arah dari sisi culture perusahaannya
gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu punya culture yang mengedepankan apa namanya peningkatan skill ya, itu luar biasa itu. Contohnya salah satunya di Astra gitu ya, salah satunya di Astra. Tapi kadang-kadang dengan 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 program training dan pengembangan skill dan knowledge yang cukup kuat di satu perusahaan, kadang-kadang secara klasifikasi jabatannya pun juga kadang-kadang itu juga perlu diperjelas juga. Karena gini, ini ada salah satu perusahaan yang ternyata gapnya antara supervisor sama manajer itu, kalau supervisor itu cuma katakanlah dapat lembur 4 kali hari Sabtu pun sudah melewati gaji manajer gitu. Ataupun foreman deh, foreman kalau dia lembur sampai sehari-hari 2 jam plus Sabtu gitu kan ya, itu udah melewati gaji supervisor. Jadi pada saat dia punya skill dan kemudian didorong untuk menjadi seorang supervisor yang memiliki tanggung jawab lebih, dia nggak mau. Karena supervisor nggak ada lemburnya gitu. Gitu. Kalau jadi klasifikasi jabatan ini sangat penting sekali gitu ya. Strukturasi jabatan ini sangat penting sekali bahwa untuk level misalkan foreman, misalkan level 3 gitu ya, 3A sampai 3C gitu. Ini kita harus harus benar-benar HRD ini pikirkan gitu bahwa ini kalau misalkan ini bisa sampai lewat nggak sih gitu. Nanti orang akan berpikir tadi dia punya 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 skill yang sudah bagus, atasannya pingin masuk dia jadi jajaran yang lebih strategik, ternyata mentoknya masalah gaji. Wah Pak, kalau saya jadi supervisor, ya ini Pak, saya nggak dapat lembur, nanti gaji saya malah dilewatin sama orang-orang yang ada di bawah saya. Lah ini, nah ini juga jadi problem juga. Itu jadi memang kalau ngomongin sumber daya manusia ya kayaknya nggak ada ujungnya nih Pak Hilal. Tetap semuanya harus dalam satu meja yang apa namanya didiskusikan dalam satu meja. Kita mau susun bagaimana ini enak sekali bagi perusahaan-perusahaan yang masih dalam proses pengembangan nih. Jadi kita benar-benar tentukan siapa yang ada di meja tersebut untuk diskusikan klasifikasi jabatan, standarisasi job desk, terus kemudian apa namanya strukturisasi organisasi gitu, macam-macam lah semuanya. Jadi supaya orang tuh akan semangat gitu. Oh ini kalau saya ngejar nggak perlu lama-lama nih, cukup misalkan 2 tahun dengan performa tinggi, saya akan terus nih akan naik career path saya akan begini-begini lah. Itu juga dorongan juga sih Pak. Gitu. Selain HRD juga harus atau atasan juga pada saat mau rekrutmen juga harus melihat juga fungsinya apa gitu, tujuannya apa, job desk-nya apa, itu juga akan jadi pengaruh juga gitu. Dan banyak sekali tadi Mas Reza bilang kalau misalkan cari yang fresh graduate nanti yang mau untuk belajar gitu kan. Nah, itu juga bisa juga, tapi lihat lagi culture culture si apa namanya si perusahaan itu sendiri. Culture-nya gimana? Apakah memang ada program-program training yang akan apa namanya disodorkan kepada si orang fresh graduate ini gitu. Lalu apa benefit yang akan didapat dari seorang fresh graduate ini setelah mencapai titik di mana skill-nya itu sudah diakui oleh perusahaan. Nah, jangan sampai trainingnya di perusahaan A ternyata dipakai di perusahaan B. Kan tuh banyak, Pak. Kan gitu. Cabut tuh dia tuh, selesai tuh ya. Nah ini kadang-kadang dengan cara seperti itu HRD menekankan bahwa kalau kamu sudah mencapai training ini, kamu ada ikatan dinas atau ikatan kontrak selama 2 tahun di perusahaan ini. Wah itu akan lagi jadi pro cons juga. Lah ini juga jadi apa namanya senjata atau pisau bermata itu ya bermata dua gitu. Ini juga harus harus dilihat lagi. Sekali lagi ngomongin sumber daya manusia, kalau emang mau dikerucutkan ada constraint-nya yaitu atasan. Itu aja sih. Atasan itu sangat-sangat penting sekali gitu. Sebelum ke yang lain, yuk foto-foto dulu yuk. Ini mumpung nih 45 orang nih sudah join nih di podcastnya hari ini, malam ini. Iya, Yuk foto yuk. Saya punya pertanyaan terkait dengan apa namanya dengan materi atau podcast malam ini, industri apa namanya logistik modern. logistik modern. Mm-mm. Nanti di kolom chat ya, saya nggak sempat bikin Mentimeter. Di kolom chat aja, saya ada pertanyaan. Tapi nggak tahu ya, materinya Mas Reza ada atau nggak? Muka-muka belum ada ya pertanyaan saya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan logistik outsourcing, baik itu 2PL, 3PL, ataupun 4PL?
Yuk, kapan, saya ulang lagi, kapan waktu yang tepat kita, perusahaan kita, itu melakukan atau bekerja sama dengan membutuhkan logistik outsourcing, baik itu 2PL, 3PL, maupun 4PL. Yuk, kolom chat yuk. Nanti kita bahas sama Mas Reza. Nah, kebetulan Mas Reza juga bekerja di salah satu industri logistik juga ya, gitu. Pak Tama, Yuk, itu jawabannya bebas apa ada pilihan A, B, C, D? bebas, bebas, bebas dong, bebas, bebas. Kalau Oke, ABC nanti ada batasannya, Pak. Nggak bisa itu, oke nggak bisa siap. berkembang nanti. Ayo, Nggak bisa jawab saya kapan? kalau nggak ada pilihan gandanya. Iya, ada. Hadiahnya apa, Yuk, Dan? apa? Hadiahnya apa? Bisa Lah jawab. ini kan brainstorming. Nggak ada hadiahnya kalau brainstorming. Cuekin aja lah kalau gitulah. Berarti nanti saya jawabnya di Nanti, akhir berarti Pak ya. iya, 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 iya. Ayo, kolom chat ya, kolom chat teman-teman ya. Kolom chat. Karena ini teman-teman banyak kan pakai handphone, jadi pakai Mentimeter pun juga nanti agak susah juga. Nggak bisa fokus sama antara apa namanya aplikasi Mentimeternya sama si Zoom-nya. Jadi kolom chat aja kapan perusahaan kita sudah perlu untuk bekerja sama dengan logistik outsourcing, baik itu 2PL, 3PL maupun 4PL. Yuk, udah ada satu. Yuk, kita baca dari Hmm. Oppo A57. Wah, ini namanya masih Oppo A57 ini. Mas Reza senyum-senyum aja nih kalau ngomongin Oppo nih. Ada Pak Rizky juga udah kasih jawaban itu. Oh ya, ada Pak Rizky. Salam Pak Rizky. Ada Coach Rizky Mas. Ketik, ya, ketika turnover sudah tinggi dan pihak internal sudah tidak bisa membackup. Oke, ketika pengiriman sudah terlalu banyak, ini juga mirip. Saat fluktuasi jumlah barang yang dikirim sangat lebar. Oke, ketika sudah over capacity atau ketika perusahaan sedang fokus membuat program improvement di bidang lain sehingga untuk urusan logistik dialihkan ke 2PL atau 3PL. Woi, ayo yang lain. Yuk, yang lain. Kalau emang belum belum bekerja sama dengan 3PL ya udah 2PL aja lah. Kenapa sih perlu ada 2PL? Kenapa ada perlu perlu transporter? Gitu kan? Transporter dari pihak eksternal. Kan teman-teman pasti tidak bekerja di perusahaan yang mungkin ya, mungkin tidak selalu menggunakan armada sendiri gitu untuk distribusinya, gitu kan? Tapi menggunakan transporter lain atau truk eksternal gitu ya, jasa logistik eksternal gitu. Nah, itu kenapa itu? Nah, yuk, tidak ingin menambah karyawan baru. Wah, ini ngomongin SDM lagi nih, tadi kayak Pak Hilal tadi ya. Sedangkan urgent untuk pengembangan area baru. Oh, buruk dua kali nih. Ketika perusahaan mendapatkan customer di daerah yang sulit dijangkau, wais, lebih bekerja sama dengan vendor yang dapat menjangkau area tersebut. Saat resiko terlalu besar jika dikerjakan sendiri. Oh, berarti maksudnya resikonya dialihkan ke pihak vendor ya, Pak ya? Iya. Oke, oke. Oke, nah, ini ironi banget nih. Resikonya di pihak vendor, jadi perlu ada controlling yang ketat juga gitu ya. Biaya logistik meningkat. Oh, SDM tidak support, tingkat kesalahan yang tinggi. Oke. Proyek logistiknya sifatnya temporary, belum mengendaki invest aset untuk proyek tersebut. Bisa permintaan customer yang banyak, jangkauan lebih luas. Oke, ada yang lain? Dari 44, masa cuman berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, masih 25%. Yuk, yang lainnya setidaknya ya 30%, 40, 50% lah ya. Yuk, kita perusahaan itu sudah melebihi dari kemampuan internalnya dan menimbang biaya operasi yang lebih murah ketika mendengarkan outsource. Oke, yuk, ada lagi? Efisiensi biaya, langsung di bold tuh. Efisiensi biaya, wah, senyum-senyum aja nih Mas Reza nih. Efisiensi mengalihkan logistik ke 2PL atau 3PL, membuka perusahaan untuk mengurangi biaya operasional terkait infrastruktur logistik dan bla 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 bla. Oke, oke, sip.
Oke ya, berarti ini yang menjawab ini sudah merasakan manfaatnya ya. Ada logistik outsourcing atau 2PL, 3PL, 4PL. Nah, sekarang kalau kita udah ngomongin nih, ini mungkin kalau misalkan kalau di sisi procurement ini bahasanya adalah build or buy, gitu ya. Kita disuruh memilih, procurement itu suruh memilih, kita mau ngebangun sendiri atau mau ke eksternal, gitu bahasanya buy, gitu ya. Entah itu nanti beli sebenarnya atau memang atau sewa, gitu ya, atau bekerja sama lah dengan pihak eksternal. Jadi ada namanya agenda atau aktivitas procurement yang namanya build or buy. Itu mau di mana aja, karena ini terkait dengan pihak eksternal juga. Kita mau kerjakan sendiri atau ke eksternal. Jadi kapan yang waktu tepat nih, coba saya rangkum ya. Kalau yang pertama tadi udah banyak yang ngomongin mengenai logistik cost gitu ya. Pada saat logistik cost itu meningkat, dan ini ada yang belum jawab, belum ada kasih clue juga, ini belum kasih jawaban juga. Logistik cost meningkat dan juga biasanya SLA-nya itu jelek gitu. Di perusahaan tersebut ternyata pada saat evaluasi logistik cost-nya ternyata meningkat dan juga SLA-nya jelek. Itu udah jatuh ketimpa tangga itu. Tinggi cost-nya, SLA di hadapan customer itu jelek. Nah, itu waktu yang cukup tepat ya untuk kita coba serahkan apa namanya gitu ke pihak logistik outsourcing gitu. Terus kemudian tadi juga di ada yang menjawab, kalau saya singkat, pertumbuhan bisnisnya itu cepat. Jadi perlu skala yang lebih luas. Makanya mungkin jangkauan distribusinya yang lebih luas. Mungkin ke arah timurnya udah sampai ke Papua gitu ya. Jadi apa namanya? Kita belum memiliki sumber daya yang cukup atau yang kuat untuk melakukan hal tersebut, aktivitas logistik tersebut. Jadi roda bisnisnya lebih cepat daripada roda si masing-masing departemen gitu. Roda bisnisnya cepat nih, tapi roda untuk kemampuan menjalankan bisnis tersebut ini agak yang ada yang lambat. Makanya perlu namanya logistik outsourcing. Terus kemudian yang ke berikutnya tadi sudah ada ya, perluasan apa namanya area ya, market baru. Misalkan dapat nih customer atau toko atau DC di daerah Papua gitu ya. Tadi sudah juga disebutkan juga. Terus kemudian, nah tadi ini menyangkut, tadi juga nggak ada juga nih di sini nih. Menyangkut tadi Pak Hilal tadi, kesulitan untuk mencari sumber daya manusia yang memang mendukung lajunya bisnisnya kita, bisnisnya perusahaan, terutama dalam sisi logistik gitu. Kesulitan ini semuanya ya, mau dalam mencarian orangnya atau mencari budget orangnya yang sesuai dengan budgetnya perusahaan, apapun itu gitu. Terus kemudian kalau memang bisnisnya udah sudah sangat luas, sudah pasti aktivitas supply chain-nya udah harus semakin fleksibel. Lah, kadang-kadang perusahaan kita karena tidak fokus terhadap logistiknya, jadi tidak bisa menjalankan fleksibilitas tersebut. Jadi makanya butuh logistik outsourcing. Dan yang terakhir, tadi sudah disebutkan sama Ibu Urut, core bisnis kita udah teralihkan. Karena memang ya itu tadi ya, karena memang logistiknya memang sudah sangat kompleks, aktivitasnya sudah kompleks. Jadi core bisnisnya kita yang ternyata harus ada di manufaktur, ternyata sudah teralihkan. Jadi itu yang bisa saya rangkum dan beberapa tambahan. Dan ini juga sudah dikasih ini ya, slideshow ini fokus pada core bisnis. Ya, ini udah luar biasa benar, skala fleksibilitas tadi sudah saya sebutkan, efisiensi biaya. Oke, ini udah dijelaskan sama Mas Reza. Lah, pertanyaan berikutnya nih, teman-teman juga harus kolom chat lagi nih, biar rame nih. Pada saat kita sudah bekerja sama dengan logistik outsourcing, resiko apa saja sih yang harus kita hadapi? Gitu. Bukan berarti kalau kita udah langsung sama logistik outsourcing, udah diserahkan sepenuhnya ya tanpa ada monitoring, controlling, evaluasi, reporting. Nah, terkadang teman-teman yang sudah bekerja sama dengan 2PL, 3PL, atau 4PL, risiko apa saja sih yang dihadapi? Nah, gitu. Yuk, kolom chat yuk. Ini podcast rasa webinar ya. Yuk, yuk Beda teman-teman yuk. tipis sama webinar kayaknya, Pak.
Beda tipis sama webinar. Ya, cuman ini narasumbernya nggak dibayar sama sekali ya. Oke. Rusaknya barang, hilangnya barang. Oh, lead time. Oh, ya resiko. Betul. Oke, ada lagi? Yuk, ada lagi. Resiko apa yang biasanya dihadapi kalau kita sudah bekerja sama dengan logistik outsourcing? Kiriman barang delay. Oh, berarti tujuan yang tadi nggak kecapai ya, Mbak Diandra ya. Pinginnya kan SLA-nya makin bagus tuh. Ini malah delay ya. Kan. Jadi malah delay. Biaya tinggi. Oh, malah biaya tinggi. Oh, oke. Lead time-nya meleset. Ya, oke. Apalagi? Sebenarnya kasus-kasus yang ada pada saat kita menjalankan sendiri, sebenarnya kasus itu juga perlu disampaikan ke 3PL atau pihak logistik outsourcing. Jadi biar vendor kita itu yang bekerja sama dengan kita itu tahu pain point-nya kita tuh apa. Pak, ini SLA saya turun loh Pak. Kalau saya ngerjain sendiri, Bapak harus bisa meningkatkan SLA kami. Logistik cost kami itu tinggi loh Pak. Bapak harus kasih rate yang murah gitu ya. Gitu. Jadi resiko-resiko ini harusnya bisa apa namanya? Bisa diminimalisir pada saat assessment di pertama gitu ya, sebelum perjanjian kerja sama gitu. Komunikasi yang lancar lah, bener nih, ini bener nih. Pak Hilal nih bener nih. Kadang-kadang saking kita fokus sama core bisnis kita, kadang-kadang kita sudah merasa kita tenang dengan logistik outsourcing. Jadi akhirnya karena ketenangan kita, akhirnya komunikasinya nggak lancar. Bahkan ya udahlah terserah lu lah, pokoknya gue dapat reportnya aja, SLA bagus gitu. Tetapi komunikasinya jadi makin kayak ya apa ya, kayak raja dan itu ya anak buah gitu ya, raja dan prajurit gitu ya, bukan bisnis partnership gitu. Bener Pak Hilal, bener-bener. Oke. Kalau dari saya singkatnya adalah kontranya potensial kerugian untuk dari kita menggunakan logistik outsourcing itu yang pertama itu tadi loss control gitu karena kita udah merasa nyaman gitu, kita udah merasa menyerahkan aktivitas logistik kita ke outsourcing, itu merasa bahwa udah selesai tanggung jawab kita gitu. Karena tanggung jawab aktivitas logistik diserahkan ke apa namanya outsourcing. Jadi akhirnya loss control itu juga keliru juga. Terus kemudian tadi benar Pak Hilal, saya sangat setuju sekali lack of communication-nya juga itu juga sangat sangat berisiko. Yang terakhir tadi saya rangkum ya. Tadi dia bilang ada kerusakan, ada masih delay, SLA-nya turun. Ya sekali lagi, berarti harus dikuatkan pada saat provider selection, assessment pada saat pemilihan 2PL, 3PL, 4PL, memang benar-benar harus diperketat gitu. Nanti dikunci dalam batasan yang kita sebut namanya perjanjian kerjasama. Oke, itu dari saya. Semoga bisa menambah apa namanya wawasan dari podcastnya Mas Reza. Kita langsung ke Mas Gali. Anda masih ada mau pertanyaan? Gak jadi Nah, kelihatannya. soalnya Oh, saya nunggu nih, jadi nggak tuh. ada chat, nggak ada chatnya Mas Gali. Ya udah, saya Oh, lama-lamain jadi tuh. aja, udah. Kira kirain udah nggak jadi mau bertanyanya. Iya, dikira udah live itu ya, live Zoom ya. Oh, oh. Ya, Ayo boleh nanya silakan, nggak? Oh ya, oke. silakan Selamat Bro. malam, Mas Reza. Malam Pak Gali. Iya, jangan panggil Pak. Tua banget saya panggil Pak. Kakak jadi ya. Kak Enggak, Gali. bukan orang timur juga. Mas Jadi Gali, saya siap, panggil siap. Pak. Siap, Mas Gali. Mas, tadi notis yang apa namanya pengiriman eh, logistik gitu ya, itu cost-nya tinggi gitu kan. Ya memang segitu sih Mas. Emang tinggi. Nah, pernah saya ngelihat iseng buka LinkedIn itu ada yang ngepost cari vendor susah gitu. Dia ngirim dari Medan ke Sidoarjo, FCL kayaknya. Itu 7 jutaan gitu. Dan itu banyak yang komen gitu, banyak yang komen, oh bisa vendor siapa gitu kan. Karena nggak mungkin juga harga segitu. Karena ya saya selaku selaku apa namanya yang bermain di logistik transportasi ini juga
ngerasa memang harga kita tuh di Indonesia memang mahal karena banyak ini itunya yang harus dikasih, terus yang ya under table-nya di dalam perusahaan dan lain-lainnya, sehingga costnya jadi tinggi juga gitu loh. Even itu pakai mobil sendiri pun kita juga tinggi juga. Karena apa? Untuk nyari yang murah pasti akan, ya kita udah tahu lah pasti nyari balenan. Balik lagi tergantung masing-masing perusahaannya. Apakah dia mengejar lead time atau yang penting barangnya nyampe, terserah lu lah mau nyampe seminggu, mau nyampe 2 minggu gitu. Nah itu yang pertama Mas. Terus yang kedua untuk sistem. Nah, sistem ini kan tadi dibilangnya kan SDM-nya kurang ya atau dilatih segala macam dan lain-lain. Sebenarnya sih dari ya saya setuju sama pertama banyak banyak SDM tuh yang berkeliaran di sono di mana-mana gitu. Tapi kan tergantung perusahaannya ini mau nge-hire dia dengan lumayan gajinya gitu atau gimana. Nah, cuman kalau misalnya sistem kita udah rapi, belum tentu pihak customer mau menggunakan sistem kita gitu. Kebetulan di kami juga sudah ada sistem yang udah terintegrasi dengan beberapa gitu ya. Termasuk ke Pelindo juga kita udah bekerja sama juga. Tapi cuman mereka nggak mau gitu karena ada cost tambahan gitu loh yang akan dibebankan. Padahal sebenarnya bagus juga mereka buat nge-tracking. Jadi maksud saya adalah apa masih perlu dengan adanya update? Ya perlu sih, kalau untuk sebagian orang mungkin perlu, tapi kalau yang beberapa perusahaan gitu, hampir mungkin 60% lah, mereka masih nggak perlu untuk gunain kayak sistem TMS-nya. Ah, saya nggak perlu Pak, saya terima reportnya dari Bapak gitu. Yang penting nanti dalam sampai tujuan juga ada report lagi. Nah itu Mas, dua aja deh. Tertiga diomelin lagi yang pertama. Thank you Mas. Iya, siap, siap. Tumben, Oke. tumben dikit banget. Iya, kurang kurang seru ah. Yeah. Habis Ayo ditegur silakan. tadi Pak Tama. Ya, Eh, siap, siap, siap. Ya, Tegar. Ya, silakan Mas Reza. ya, ya. Ah, yang pertama terkait dengan biaya ya. Jadi dari sudut pandang saya sendiri, Pak Gali, Mas Gali, untuk biaya ya, dari Medan ke Sidoarjo contoh gitu ya. Medan sendiri kita tahu punya PR terkait dengan karakteristik dari eh, geografis gitu ya, geografis dan lain-lain gitu. Nah, canangan wacana tol laut itu kan juga sebenarnya pola berpikirnya adalah bagaimana memangkas masalah geografis gitu ya, dan juga masalah yang ditemuin di eh, sistem pelayaran gitu ya. Jadi dia akan schedule-nya setiap hari kapalnya mondar-mandir sebagai tol lautnya seperti itu kan. Nah, sebenarnya kalau dibilangin logistik itu sekarang tinggi dan tidak ada solusinya, sebenarnya ada Pak. Ya tentu aja ya, logistik sendiri kan sebenarnya bab pertamanya adalah infrastruktur. Makanya infrastrukturnya harus bagus. Kalau infrastrukturnya bagus, udah pasti infrastruktur itu nggak hanya jalanan, tapi juga layanan-layanan yang disediakan sama si pembuat regulasi, Pak, yaitu pemerintah. Kembali lagi kita ngomongin pemerintah, ngomongin layanan-layanan yang saat ini dipegang sama Pelindo. Nah, memang PR di kita adalah eh, semuanya dimonopoli oleh pemerintah. Nah, tapi apakah itu nantinya biayanya bisa terpangkas? Pasti bisa, Pak. Kenapa? Karena saat ini kalau misalkan itu tidak dilakukan, ujung-ujungnya pemerintah juga yang rugi. Makanya mereka saat ini juga sudah mulai membuka atau mulai meringankan terkait dengan regulasi-regulasi. Contoh saya bilang tadi yang pertama, sekarang LCL maupun FCL itu udah bisa booking tanpa harus doring, barangnya ditidurin di sana itu nggak harus sekarang. Jadi itu salah satu adalah dia ngebuka regulasi-regulasi lama yang jadul itu sekarang jadi lebih diperkecil lagi. Dan itu aja udah mangkas cost banyak banget, Pak. Kalau kita ngomongin secara cost ya. Jadi kalau dibilang logistik itu tinggi di Indonesia, iya. Tapi apakah itu tidak bisa apa namanya diturunkan? Bisa, Pak. Karena saya sendiri melakukannya gitu. Dan saat ini dan customer saya sudah cukup banyak memakai layanan tersebut dan cukup puas gitu Pak dengan hasilnya. Itu yang pertama Pak. Jadi sebenarnya saya sangat optimis ya terkait dengan biaya logistik di Indonesia itu bisa lebih murah karena mau nggak mau dari pemerintah pasti akan ikutin, pasti akan karena ujung-ujungnya mereka sendiri yang rugi. Yang kedua terkait dengan apa tadi ya? Saya lupa lagi Pak. Tentang Sistem. ini ya SDM ya Pak. Iya, yang si SDM berbanding dengan sistem yang ada. Oke sistem. Oke oh, iya iya. Jadi sebenarnya gini Pak. sis- Kalau misalkan dari si customer-nya, dari si orang-orang yang dihubungkan ini tidak mau memakai sistem, ya mungkin itu segelintir orang, Pak. Tapi pada kenyataannya, gelombang pasar, gelombang market yang lagi seksi sekarang ini, Pak, adalah
orang-orang pelaku bisnis dari luar, Pak, yang masuk ke kita. 54% produk ataupun startup baru itu semuanya dari luar, Pak, yang masuk, bukan dari Indonesia gitu ya. Dan mereka masuk itu cuman dengan brand ataupun dengan membawa produk bisnis mereka gitu ya. Dan bagaimana mereka bisa mengembangkan bisnisnya? Tentu aja di situ ada peran dari logistik lokal gitu ya, logistik lokal gitu ya untuk menawarkan fulfillment-nya ataupun 3PL-nya. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan memberikan memberi mereka keyakinan untuk memakai logistik lokal gitu ya kalau kita tidak mengikuti perkembangannya, Pak. Yang jadi masalah, mungkin ini belum jadi PR dan Bapak-bapak belum pada tahu, tapi mereka ke sini bukan hanya bawa bisnisnya, Pak, tapi bawa logistiknya. Saya kasih contoh deh. Ada salah satu ekspedisi di Indonesia ya, yang dia itu sebenarnya adalah anak perusahaan dari ekspedisi besar di salah satu negara yang maju logistiknya, Pak. Dan itu dia mengakomodir ke bisnis yang datang dari negara tersebut. Jadi dia nggak pakai apa namanya logistik lokal di Indonesia, orang-orangnya aja untuk level pelaksananya gitu ya. Jadi sebenarnya kita kita juga nggak boleh tenang-tenang aja. Oh nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak pakai teknologi, kita nggak integrasin sistem. Toh customer saya biasa-biasa aja gitu ya. Ujung-ujungnya nanti kita pada saat kita sadar tuh udah terlambat gitu Pak. Jadi memang seharusnya kita mewajibkan diri kita sendiri dan juga tim kita, perusahaan kita, teman-teman semuanya itu sekarang harus bisa bagaimana kerja itu eh, mengikuti dengan kebutuhan dari si bisnisnya gitu ya. Jadi kan kita ini adalah jantungnya gitu ya, jantung daripada si bisnis itu gitu. Nah, jadi mungkin jawaban dari saya itu Pak. Jadi menurut saya sangat penting gitu ya. Mungkin dari Pak Gali mungkin nanti bisa diskusi lagi bareng sama saya gitu ya. Apa aja sebenarnya realita-realita yang ada di dunia logistik gitu. Kenapa kita perlu banget untuk melek terhadap dengan integrasi sistem gitu. Mungkin dari saya itu aja Pak Gali. Oke, berarti saya ngambil kesimpulan yang pertama, pantesan pertama udah nggak manggil saya lagi buat nganterin barangnya, karena saya kemahalan. Mungkin saya akan reduce cost lagi tuh, biar jebol lagi biddingnya. Pertama mau 2026 nih, 2025 kali saya bisa masuk lagi kan, bisa approve. Bener-bener, bener-bener. Kenapa Masuk disebut ya, nama saya? bridgingnya masuk ya. Oke. Masuk, Hmm. masuk, masuk Pak Eko. Eh, Yang kedua, Mas, jadi kalau saya lihat, oke, saya pernah dengar sih itu kalau nggak salah ya itu dari negara itu ya Tiongkok ya kalau nggak salah ya. Dia Ah, ya dia ya ya. mau ya benar. Kebetulan memang saya baru dari sana juga, mereka juga mengembangkan sistem dan apa ya berkoneksi dengan perusahaan-perusahaan Chinese yang lain yang udah mulai banyak invest di Indonesia gitu. Salah satunya ya BYD kan juga nanti akan apa establish di Subang ya kalau nggak salah pabriknya itu Betul udah betul. terkoneksi dengan sistem transportasi yang akan dibawa sama orang-orang Tiongkok sana. Nah, eh, yang tadi Mas Reza bilang kalau untuk di sistem ya, apakah itu yang diarahinnya adalah B2C, Mas? Contoh misalnya kayak B2C di retailnya atau gimana? Soalnya selama ini yang saya jalanin dan mereka tidak mau pakai itu ya perusahaan-perusahaan seperti B2B gitu, Mas. Yang ya sudahlah gitu, saya percaya dengan vendor gitu. Terus tidak perlu ada TMS apa segala macam. Mereka menghindari cost yang tambahan cost aja sih. Karena kan satu Oke. sistem kan kalau kita nggak bebanin cost juga ya rugi aja sih. Oke lah kita bisa kasih itu sebagai service gitu. Tapi kita udah nge-create itu banyak ya bisa jadi ajang tambahan cuan juga buat perusahaan ketika ada perusahaan yang memakai sistem kita juga. Apa itu di retail Mas yang Mas Reja bilang tadi? Oke. Gini deh, saya kasih clue-nya. Mungkin saya akan sebut sebut merek ya, tapi saya rasa ini masih nggak apa-apa supaya kita mungkin bisa cari relasinya dan korelasinya gitu ya. Mas Gali tahu ekspedisi Antaraja? Oh, tahu-tahu. Tahu itu B2C atau B2B, Pak? Mas? Setahu saya B2C ya. B2C, oke. Heeh. Coba bisa searching ataupun dimanapun, Heeh. cari relasinya dia dengan SF Express. SF Express itu perusahaan ekspedisi atau logistik paling besar di China, Pak. Dia oke. Oke, dan bisa lihat sebenarnya antar aja itu eksisnya di B2C apa di B2B.
Oke, berarti dia anak perusahaannya Nah, ya. yes, dia anak perusahaannya dan di Indonesia dia eksisnya lebih ke B2B. Oke, Cuman wajahnya adalah B2C. oke, nanti saya cari. Oke. Enggak, Ini maksudnya tadi. nyari, Oh, ini nyari mau buat 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 apply atau gimana? oh enggak, Pak. Enggak ada. Maksudnya yang tadi di sistem yang disebutin Mas Reza itu besar kemungkinan seperti kita nge-tracking contoh misalnya kayak Bapak Ibu beli belanja online di salah satu apa marketplace entah di Tokopedia atau di Shopee gitu kan. Jadi kan bisa kita nge-tracking itu semua gitu untuk dilacak lah ya. Ininya posisi udah sampai mana, kurir dan segala macam. Apakah itu yang Mas Reza bilang tadi? Maksudnya dengan sistem-sistem Oh, itu, untuk yang sistemnya ya. Kalau ah, untuk sistem, ah, Pak, Mas Gali, jadi kalau misalkan kita ngomongin B2C, ya pasti hanya terbatas kepada pengecekan sistem gitu ya. Tapi iya, yang mungkin saya ngomongin karena adalah ngomongin logistik modern, pasti lebih ke B2B kan. Nah, B2B ini kan ada selain dengan tracking system, ada inventory manajemennya, ada penerimaan pesanannya, packing, manajemen retur, pengiriman, distribusi, dan lain-lain. Nah, ini semua harus disajikan dalam sistem informasi yang reliable gitu, Pak, dan mudah dipahaminya. Dan ini yang saya sebut adalah eh, sistem yang terintegrasi. Jadi dalam satu kali buka dashboard, kita ngomongin dashboard, semua informasi itu sudah tersedia. Seperti itu, Pak. Jadi, tapi kan itu kan nggak gampang, Pak ya. Jadi menciptakan informasi yang reliable, mudah dipahami, tapi sebenarnya informasi itu sudah melalui tahapan operasional yang kompleks. oke, Seperti itu. Nah, itu paham, paham, makanya paham, paham. dibutuhkannya SDM-SDM yang saat ini pelatihan-pelatihan. Dan ini memang masih sangat sedikit logistik di Indonesia ini yang bisa menyajikan sistem informasi yang memang singkat gitu ya, singkat, mudah dipahami, dan juga reliable gitu, Pak. Jadi sebenarnya kalau Oke, oke. misalkan semuanya udah bisa menyajikan itu, kita bisa terima investasi dari mana aja, Pak. Mau dari dalam negeri, mau dari luar negeri, itu udah sangat-sangat siap gitu. Seperti itu, Pak Mas Gali. Siap, mengerti Mas. Thank you Mas Reza. Siap. Insight-nya Oke. bagus nih. Thank you, thank you. Siap. Mantap. Pak Ilal, yuk silakan Pak Ilal. Ada komen atau ada Iya, iya. Makasih Pak. pertanyaan? Saya jadi tercolek ini sama Mas Reza ini. Gara-gara antar aja. Jadi kebetulan saya pernah apa ya, satu grup lah dengan pernah satu grup dengan antar aja gitu kan. Ya benar sih yang tadi Mas Reza bilang, mereka tuh masuk awal memang B2C sih. Oke. B2C masuk awal. Oh, Tapi ada praktisinya teknologi berarti. ya betul B2C itu Mas. Karena mereka direct dari sananya kan untuk customer yang B2C, itu benar sekali. Nah, dan sekarang itu antar rajanya juga sudah mulai develop yang B2B-nya benar. Cuman memang waktu awal-awal itu, jadi waktu saya bilang di perusahaan di satu grup itu di agritech-nya gitu. Nah itu awalnya kita memang waktu itu ya, pakai antar raja pun nggak berani gitu, karena masih kacau. Ya, nah itu kacau lah. Jadi walaupun itu menangani beberapa, cuman seiring ke sini, semakin ke sini tuh bener sih teknologinya itu saya baru akhirnya baru ingat juga nah gitu, ingat juga teknologi yang sudah dibuat sama SF itu di Indonesia ya, yang diterapin sama sebut aja si A itu ya. Nah itu memang baru sebagian tuh Mas, baru sebagian. Dan itu nggak semua bisnisnya itu di-develop di sini. Kalau semuanya diterjunin ke sini itu emang wah gila sih, aku bilang sih. Kayak udah monopoli aja jadinya gitu kan. Nah, kekuatan modalnya, teknologinya, robotiknya juga itu waktu kita diperlihatkan gitu ya, dipresentasikan itu mimpinya akan kemana, mereka itu juga emang ya sangat apa ya, saya jadi ingat waktu wah ini dulu perusahaan Eropa kan yang jadi raja di sini gitu kan. Perusahaan lokal oke lah mulai bangkit nih, tapi sekarang perusahaan Tiongkok ini udah mulai melebihi nih teknologinya nih. Dan benar orang-orang kita memang nggak bukan bukannya gimana teman, ya orang-orang kita memang benar juga jadinya secara knowledge
dan mau menerapkan sistemnya, teknologinya, cost-nya itu juga pada akhirnya kita juga harus apa ya, mengikut kepada konsepnya mereka gitu loh. Gitu. Nah, itu yang eh, apa ya, satu sisi emang kita ini cuma kayak operator bener. Ada sih yang di katanya sih di apa di otak-atik dikit ya. Tapi itu saya rasa juga nggak terlalu signifikan sih karena konsepnya sama, cuma menyesuaikan kepada habit di Indonesia itu aja sih. Kalau di sana kan kayak cari alamat aja udah fix banget lah gitu kan. Mau nerapin drone juga udah oke banget gitu. Kalau di kita titik drone itu masih jauh lah. Mau diterapin juga belum, baru 5 meter mendarat udah disonggok sama bambu ya sama anak-anak gitu kan. Nah itu juga makanya belum diterapin di sini gitu. Tapi ya agree sama Mas Reza bahwa eh, ya jadi keinget itu salah satu perusahaan yang memang eh, bisa masuk karena keprotek aja gitu sama regulasi lokal. Kalau nggak ada regulasi lokal udah kita udah dimasukin juga sih. Terima kasih. Siapa Hilal? Terverifikasi langsung berarti tadi perkataan saya ya. Langsung real time. Pak Langsung real Rizky, time monggo. terverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak ini Rizky. semua di sini udah jago di masalah operasional logistik saya yakin. Cuma saya mengingatkan satu hal, ada yang namanya istilahnya bottom line. Bottom line bisnis itu antara investasi, operational cost, dengan selling. Jadi gini, kalau perusahaan dari luar masuk, dia akan melakukan namanya expansion rate. Harga murah, servis gila-gilaan. Nggak ada yang bisa menyaingi. Pertanyaannya adalah duitnya dari mana? Kalau nggak bakar duit, itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa lama dia bisa tahan? Oke. Nah, ini ada faktor eksternal namanya pemerintah. Karena tidak ada perusahaan luar negeri yang bisa masuk 100% dia sendiri dan pasti akan dijegal sama pemerintah. Dia pasti akan disuruh pakai vendor dalam negeri. Ataupun kalaupun ada siapapun yang bisa masuk dalam negeri. Karena saya melihat namanya logistik itu siapapun ya, tidak akan bisa mengerjakan 100% sendiri. Dia punya truk sendiri, dia punya hub sendiri, dia punya first mile sendiri, mid mile sendiri, last mile. Pasti akan mengandalkan vendor. Oke, balik ke kata kunci harga. Kalau dia menjual dengan harga murah dan servis yang sangat 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 kalau bila dibilang bintang 7 istilahnya kan dia pasti boncos ya secara bottom line, tambahin terus dari negara asal nih, gue tambahin gue maunya pokoknya ngerebut market share di Indonesia. Lu harus dalam 3 tahun pertambahannya market share 10% tiap tahun, 10 20 30 5 tahun lu harus bisa merebut 50% market share. Bisa kalau duitnya nggak ada habisnya. Tapi yang kedua, siapa sih yang negara yang punya duitnya nggak ada habis-habisnya? Dunia startup sekarang lagi goncang. Eh, ini Amerika, Paman Trump lagi baru naik. Dia akan ngacak-ngacak hubungan Cina dengan Amerika. Amerika akan proteksionis. Cina akan panik. Barang yang nggak tahu kemana dia akan jual murah. Nggak punya duit lagi. Kecuali memang dia punya duit yang banyak dihabiskan. Nggak, Amerika akan ngacak-ngacak seluruh dunia. Bahkan Amerika akan perang dengan Eropa, akan perang dengan Cina. Nah, kita yang harus istilahnya gajah berantem, kita harus pinter-pinter untuk mencari. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan itu, biarkan mereka masuk. Mereka tidak akan mengerjakan 100% sendiri, pasti mereka akan cara vendor. Cari vendor karena harganya murah, pasti mereka juga akan harga belinya murah, HPP-nya ditekan semurah-murah. Siapa vendor yang bisa HPP murah? Gitu loh. Nggak akan kena boncos. Bottom line nggak akan kena. Bisnis ini ya bisnis. Bisnis adalah making profit. Berapa tahun kamu bisa menghabiskan, berapa triliun kamu bisa menghabiskan kalau ya bottom line kamu pasti minus. Gitu. Bisnis yang sudah dilakukan Pak Reza, JNE itu kan sudah proven ya. Dan juga teman-teman logistik. Harga tidak akan bohong kecuali satu, pemerintah mendadak membuat murah biaya handling antar pulau.
Mendadak biaya THC, OPP, OPT dimurahkan. Mendadak harga itu dipotong PPN-nya dihilangkan sama sekali bisa murah itu. Atau kalau dari teman-teman kami sih simpel aja udah pemerintah kasih dong subsidi solar itu jadi 50% dijamin harga akan murah langsung karena kan kayaknya lebih dari 50% ongkos transportasi kita karena solar yang mahal, karena solar yang langka. Ya, yang kedua juga mungkin kalau pemerintah bisa menghilangkan yang namanya pungli. Nah, itu sebenarnya gampang sih, tinggal turunin Kopassus saja. Kalau udah levelnya polisi atau apa, nggak mentan, oleh Kopassus saya semuanya turunin. Jadi istilahnya gini, siapapun yang masuk ke Indonesia, jangan takut. Biarkan mereka eh, ngacak-ngacak dulu. Ya kita bertahan aja. Namanya kalau lagi diserang, ya pasti kita bertahan. Tapi tetap positif, karena secara bottom line, mereka pasti akan kehabisan duit, makanya hari habis sendiri. Oke, mereka dapat market. Berapa persen sih? Saya udah pernah ngalamin kayak kasusnya Bluebird. Bluebird itu kalah sama ojol. Oke, akhirnya demo, ya ojolnya yang kalah. Mohon maaf, saya nggak akan sebut merek ya, tapi itu sistem bisnis kerja. Yang kedua, pada zaman-zaman e-commerce kemarin, ada satu vendor, saya waktu itu kerja di perusahaan e-commerce dari luar negeri, harganya kurang lebih 30%, 40% di bawah orang lain. Dia punya TMS, WMS lah, canggih, connect dengan sistem kita, harganya lebih murah. Sekarang kemana operator fulfillment itu? Udah nggak ada, duitnya habis. Eh, jangan takut, bisnis tidak akan kalah dengan bottom line. Pasti kita akan goncang. Bisa jadi ada beberapa teman kita yang tutup, tapi itulah namanya saringan massa. Jangan takut, keep positif. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Cuma ya mohon maaf, bisa jadi kita terkena korban. Saya pernah jadi korban dipecat juga kok. Itu dari saya. Semoga bisa, um, ya bisa diterima. Cuma sok tahunya saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih? Seleksi alam ya Waalaikumsalam Baris. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap. Ya ini insight baru dari Pak. Sebenarnya itu udah dijalankan di perusahaan-perusahaan terutama perusahaan China ya. Karena mereka punya peribahasa itu. Peribahasa mereka yang sangat terkenal untuk melakukan bisnis yang masif itu menggebrak ilalang, belalang berterbangan. Saya nggak tahu ya bahasa itunya Mandarinnya apa, tapi Indonesia gitu. Menggebrak ilalang, belalang berterbangan yaitu. Jadi dengan modal yang tadi bottom line tadi dia berusaha untuk rusak pasar, bukan rusak sih sebenarnya sih, buat apa goyangin lah ya, goyangin negara tersebut gitu. Tapi ya sekali lagi karena memang kita kita memang bisnis itu ngomongin profit, ya pasti kita juga bertahan dengan apa expand operasional yang ya memang segitu, berarti kita harus mengajukan rate yang memang ada profitnya gitu. Thank you Pak Rizky ya, gitu. Oke, yuk tambahan. Tadi saya ngomongin teknologi ya. Teman-teman harus balik lagi ke SCORE. SCORE itu Supply Chain Operation Reference. Ya, di situ ada apa namanya aliran dari supply chain sendiri itu kan ada tiga hal yang dialirkan ya. Ini saya ngomongin basicnya dulu nih. Yang pertama adalah finance atau uang, yang kedua adalah inventory atau barang, yang ketiga adalah informasi. Nah, di dalam informasi ini perlu ya nama yang saat ini kita benar-benar lagi viralnya yaitu ya enabling teknologi. Itu karena mau informasi seperti apapun, karena gini, sekarang dunia ini siapa yang menang perang itu yang memiliki data yang paling valid, paling banyak, paling luas, paling lebar. Itu untuk mendapatkan data yang seperti itu, informasi yang masif seperti itu, yang valid seperti itu, ya kita butuh yang namanya enabling technology. Gitu. Sekali lagi perusahaan kita kalau memang secara secara apa namanya secara culture bisnisnya memang pingin berkembang, ya memang harus enabling teknologi. Walaupun nanti customer yang kita nggak butuh, Pak, saya nggak butuh TMS, ya udah, yang penting kita ada dulu, kita ada dulu, kita ada dulu. Ini kita sajikan nih benefitnya nih, Kak, Bapak bisa lihat di trackingnya di TMS, Bapak lihat apa namanya akurasinya di
WMS atau inventory manajemennya. Semuanya terintegrasi di ERP kita. ERP kita ini Pak, saya kasih usernya ini Bapak tinggal lihat dashboard kami, perjalanan kami gini gini gini. Tapi pada saat oke, porsinya berapa persen sih Pak kalau saya nggak pakai TMS? Kan gitu. Kalau saya nggak butuh TMS deh Pak. Ya udah karena kita udah sajikan, oh ya udah betul kalau gitu saya nggak perlu ngasih user ke Bapak. Ya udah, kita reportingnya ya by report dokumen saja kalau kayak gitu. Setelah sampai di lokasi or destination baru kasih info, udah nyampe Pak. Sekedar gitu aja. Tapi tetap kita sudah punya aset untuk kita bisa kasih benefit ke si customer. Sekali lagi, supply chain itu adalah tujuannya create value to the customer. Salah satunya adalah fast response. Kalau mau fast response, berarti adalah fast information yang harus kita dapatkan atau kita berikan ke customer. Melalui apa? Ya teknologi yang ada sekarang. Kita udah nggak perlu nanya lagi sama vendor, tinggal buka dashboard TMS, ini trackingnya sampai mana. Oh iya, ini sudah berangkat di tanggal yang sudah sesuai, nanti nyampe ke tempat SLA-nya aman. Tapi pada saat kita cek, loh ini kok belum berangkat-berangkat, gitu kan? Untuk apa namanya, untuk issuing apa job untuk DO saja nggak belum belum muncul dari gudang ke si transportasinya. Loh ini apa perlu perlu dimonitoring juga. Oh, jadi telepon vendornya. Ini kapan lo mau berangkatin barang gua? Lah, gitu. Itu yang apa namanya yang menjadi kekuatan bagi para vendor untuk ini loh benefit saya nih. Nih. Gitu. Dan terkadang ada juga beberapa customer nggak sedikit juga beberapa customer yang melihat benefit itulah yang harus mereka bayar dengan rate yang di angka yang cukup apa namanya cukup ya moderat lah ya, nggak dibilang kompetitif tapi moderat gitu. Tapi dia punya punya banyak benefit di situ. Ada sekali lagi ya, segala bentuk proses tata kelola atau manajemen itu butuh 4 atau 5: plan, controlling, monitoring, evaluasi, reporting. Kalau ini nggak ada semua atau nggak ada salah satu, ya pincang. Kalau mendapatkan 5 ini dari mana? Dari teknologi atau apa namanya? Atau provider apapun itu ERP-nya yang disajikan ke si customer. Dia dapat semua tuh. Planningnya mau kapan, route and plan-nya bagaimana, monitoringnya kita terlihat, kita mau kontrol, oh ini jangan dikirim dulu ya, nanti mau akan ada DO lagi, silakan. Nanti evaluasinya gimana, reportingnya gimana. Itu lagi, saya lagi ya, resiko kalau kita bekerja sama dengan logistik outsourcing itu adalah tadi udah Pak Ilal bilang tuh lack communication dan juga ya udah kita pasrahkan semuanya ke logistik outsourcing, udah selesai. Tohnya pas ada masalah baru teriak-teriak, oh nggak bisa nih kena penalti kamu, tapi nggak dikontrol. Ya sama, ya jangan salahkan vendornya gitu. Ya sekali lagi namanya hubungan antara vendor dengan customer itu bukan sebagai raja dan prajuritnya, tapi sebagai business partnership gitu ya. Ini saya membumbui procurement juga di situ ya. Jangan purchasing, tapi lebih ke procurement, memanage atau ke vendor management, yaitu manage si vendor supaya menjadi business partnership yang luar biasa. Tanpa vendor, tadi Pak Rizky juga bilang, vendor mana sih yang bisa? Yaitu tandanya apa? Kita tetap butuh vendor, gitu. Kita tetap butuh vendor. Nggak bisa kita kerjain sendiri. Ya bisa silakan, gitu. Tapi kalau nggak bisa ya kita butuh vendor. Jangan mau menangnya aja, gitu. Itu sih dari saya. Oh, teman-teman ya, ini sudah malam, kita selesaikan dengan damai. Jadi kalau emang ternyata ada pertanyaan bisa langsung diutarakan di grup masing-masing, di grup Jatayu 1, 2, dan 3. Gitu ya. Lagi saya tekankan, untuk memilih logistik outsourcing, kita harus tahu needs-nya kita. Satu, mengenai cost, itu cost saving-nya mau berapa. Kemudian adalah kita harus melihat flexibility dan juga agility-nya dari sisi vendornya. Apakah bisa sesuai dengan culture bisnisnya kita. Kemudian yang ketiga adalah customer service-nya. Itu seperti apa yang akan diberikan oleh vendor ke kita. Dan yang keempat adalah sisi yang di internal kita, yaitu kita kalau sudah serahkan itu semua ke logistik outsourcing, kita apakah masih bisa untuk fokus dengan bisnis core-nya kita, company performance-nya kita, gitu ya. Jadi sekali lagi tadi
terkait dengan Pak Hilal yang lagi ya ada beberapa yang kita nggak perlu benefit itu ya karena memang needs-nya memang memang butuhnya cuma seperti itu. Tapi kalau needs-nya sampai strategik, sampai butuh vendor yang critical, strategik, ya kita harus perlu pertimbangkan sisi value tadi, value-value yang lain. Oke, thank you Mas Reza dan teman-teman semua udah hadir di podcast ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita bisa semangat untuk berbagi dan menebar manfaat. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Reza. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Thank you, Pak Tama. wabarakatuh. Thank you. Semoga Makasih, Terima Mas kasih. Reza.